semuanya, selamat datang di channelku. Namaku Gihon Gracia dan hari ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara invest buat kalian-kalian yang memiliki penghasilan yang cenderung rendah. Nah, sebenarnya apa sih tujuan investasi itu? Di sini aku juga baru belajar, jadi buat teman-teman yang lebih tahu tujuan investasi yang lebih tepat itu seperti apa, bisa tambahin di kolom komen di bawah ini. Jadi menurut sepengetahuan aku, investasi itu bisa digunakan untuk membangun wealth di masa depan, kemudian untuk jaga-jaga buat hari tua, untuk jaga-jaga buat sesuatu yang darurat, seperti itu. Kenyataan pahit, orang-orang yang memiliki pendapatan rendah itu membangun tantangan yang sulit dalam hal membangun wealth atau kekayaan itu tadi buat di masa depan. Karena orang-orang yang berpendapatan rendah, kita yang nabung aja sulit, itu kayak sulit memprioritaskan gitu untuk menabung sebagian besar penghasilan kita. Ya karena sebagian besar penghasilan kita tuh udah kepake buat hidup sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan untuk kaum low income agar bisa berinvestasi dan membangun kekayaan jangka panjang. Yang pertama, investasi pada dirimu sendiri, karir, dan pekerjaan. Work double jobs, belajar otodidak skill ini dan itu buat dipraktekin dan pada akhirnya nanti bisa untuk menghasilkan uang. Cari tambahan pekerjaan seperti freelance, buat konten menarik yang bisa menghasilkan uang. Karena investasi pada diri sendiri atau belajar itu nggak harus berbayar, bisa gratis. Emang sih beberapa ada yang perlu kursus yang berbayar, tapi kalau misalnya itu layak, cucuk, orang Jawa bilang, cucuk dengan uang yang kita keluarkan, ya mengapa tidak? Kalau misalnya nanti kita udah selesai kursus, kita bisa punya skill yang benar-benar menjual, itu investasi yang bagus juga. Yang kedua, investasi pada apa yang kamu ketahui. Aku pernah baca di satu artikel dan juga pernah dengar di TikTok kalau mental investor itu membelanjakan uangnya pada suatu hal yang jadi peluang keuntungan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada suatu peluang yang menguntungkan, ya kita bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya nih, kalau investor real estate gitu ya, mereka akan pilih beli rumah yang jelek di suatu perumahan, di suatu lingkungan yang nilai jualnya itu tinggi. Mereka akan modif rumah itu dengan biaya yang lebih sedikit dari harga jualnya, terus dijual dengan harga yang mahal karena rumah itu ada di sekitar daerah yang nilai jualnya pada tinggi-tinggi. Jadi mereka keluar modal dikit tapi untungnya banyak. Kita bisa meniru mental seperti itu. Misalnya, kamu punya kemampuan buat modif motor, kamu bisa beli motor bekas, lalu kamu modif sedemikian rupa dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, sama kayak di video sebelumnya, ada rule of thumb. Ada cara-cara gimana kita harus mengelola uang kita, seberapa banyak yang kita habiskan untuk kebutuhan sehari-hari, seberapa banyak yang harus kita investasikan, dan untuk keperluan lainnya. Minimal 20% itu kita tabung dan kita investasikan untuk masa depan. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah berhasil mengumpulkan uang untuk ditabung, diinvestasikan, kita bisa investasi ke pasar saham, obligasi, reksadana, pasar uang, yang tentunya safe, aman untuk masa depan. Tentu sebelum kita masuk ke pasar saham, pasar uang, obligasi, kita perlu research terlebih dahulu. Gak bisa asal-asalan agar kita juga gak rugi. Kalian bisa belajar tentang saham dengan pinjem buku, soal investasi, lihat YouTube orang-orang yang biasa berkecimpung di saham, dan banyak sumber lain untuk belajar. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan terima kasih sudah mau menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!